perayaan Dies Natalis yang pertama juga, Pak. Oh. Jadi sebenarnya Ya, belum ya. sudah sekian tahun, tapi kita baru tahun ini nih bisa merayakan Dies Natalis. Nah, Pak, ini ada podcast pertama kali ya. Saya siap untuk perintah dari Pak Ketua ini saya laksanakan aja. Terima Memang kasih, Pak. STPN ini Desember ini sudah harus bertransformasi, Pak. Jadi awal tahun depan kita sudah harus berubah menjadi politeknik. Mudah-mudahan dalam satu kita punya 6 prodi baru dan 1 prodi yang lama, jadi punya 7 prodi. Yang di dalamnya tadi ada prodi pengendalian dan tata ruang. ya. Nah, ini orang-orang STPN yang harus pegang peranan. Amin. Tapi katanya tidak ada yang kebetulan, semua sudah terencana. Berarti memang pertemuan kita di hari ini memang sudah direncanakan, Oh, ya, Pak. ya. Tema-temanya juga. Betul. Nah, ini ada kebetulan lagi. Nah, semua serba kebetulan Bapak, berarti. Iya. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara spesial Podcast Dies Natalis dengan tema menyongsong perubahan STPN menjadi Politeknik Agraria STPN dalam rangka mendukung perwujudan sumber daya manusia unggul di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan. Saya, Evangeline Ayla Leticia, yang akan membersamai teman-teman untuk ngobrol bareng dan sharing-sharing. Dan tentunya, saya tidak sendiri di sini. Ada narasumber-narasumber yang hebat yang akan berbagi pengalaman dalam podcast ini. Pada penasaran nggak nih, siapa aja yang bakal jadi narasumber kita hari ini? Langsung saja, kita sambut narasumber pertama kita, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Agustiarsyah, SSIT SHMP. Yang kedua, ada Dr. Insinyur Haji Jonahar, Mekdev, Bapak Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Dan yang ketiga ada Bapak Adi Darmawan, tenaga ahli Direktorat Jenderal 6 yang pernah menjabat sebagai Dirjen SPPR tahun 2016 hingga tahun 2021. Selamat datang Bapak-bapak. Wah, saya merasa terhormat sekali di sini bisa ngobrol bareng dengan Bapak-bapak yang hebat ini. Selamat datang di podcast Dies Natalis, Bapak. Terima kasih, Pak. Senang bisa berbagi pengalaman dengan Bapak. Teman-teman, di awal tadi saya sudah sempat menyebutkan tema pembicaraan kita, yakni tentang transformasi STPN menjadi Politeknik Agraria STPN. Daripada berlama-lama dan teman-teman penasaran, mending langsung saja kita mulai podcast pada hari ini. Mungkin saya bisa mulai dari Bapak Ketua dulu. Pertanyaan yang pertama Bapak yang akan saya tanyakan, podcast kali ini akan memperingati Dies Natalis STPN. Bapak sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk membangun STPN ini menjadi lebih maju dan lebih baik? Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Baik, terima kasih Mbak Eva. Yang pertama kita ucapkan terima kasih nih ke Pak Dirjen Terima dan Pak Adi nih, mantan Dirjen, mantan pimpinan kita yang sudah hadir di podcast ini. Ini podcast pertama kita yang coba kita angkat lebih bisa sampai ke masyarakat, sampai ke teman-teman ATR BPN dan ke Taruna Pak Dirjen. Terima kasih sudah mengisi ini. Dan ini perayaan Dies Natalis yang pertama juga, Pak. Jadi sebenarnya sudah sekian tahun, tapi kita baru tahun ini nih bisa merayakan Dies Natalis. Mungkin tidak dilaksanakan karena juga bersamaan dengan lahirnya UUPA tanggal 24 September. Itu yang membuat kemudian perayaannya jadi bersamaan dengan ini, jadi Dies Natalisnya tidak muncul. Kita coba munculkan tahun ini. Teman-teman sekalian, Sobat ATR BPN yang mengikuti podcast ini, Pak Dirjen, mungkin di kesempatan podcast ini kami sampaikan bahwa STPN sedang bertransformasi ini menjadi Politeknik Agraria STPN. Ini amanat dari PP 57. Jadi kita diberi waktu untuk segera bertransformasi menjadi politeknik.
Dokumennya sudah selesai, Pak. Iya. Sudah kita selesaikan dan sudah kita ajukan ke Dikti. Termasuk di dalamnya kita memperjuangkan adanya ikatan dinas. Jadi PP 57 itu juga meminta adanya ikatan dinas. Kita juga sudah memasukkan itu ke Menpan. Tentunya butuh doa seluruh sobat ATR BPN, dukungan pimpinan agar ikatan dinas dan transformasi politeknik ini dipermudah. Di salah satu prodi ada prodi pengendalian dan tata ruang, Pak. Tentunya kami nanti sangat berharap di prodi pengendalian dan tata ruang ini, kira-kira kita harus menyiapkan taruna harus seperti apa nih, Pak? Kita tahu bahwa kebutuhan di daerah hari ini kalau di kantor pertanahan khusus seksi pengendalian dan tata ruang ini kan, Iya. tetapi di pemerintah daerah, di dinas Perki, Iya, di iya, dinas PUPR, sarjana-sarjana taruna-taruna STPN seharusnya sangat dibutuhkan di situ, Pak. Karena memang mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang paham pertanahan untuk memanajemen aset-aset pemerintah daerah, kemudian untuk mengelola daerah-daerah yang jadi industri, daerah-daerah yang jadi pariwisata itu juga tidak terkendali dengan baik, Pak. Nah, nanti mungkin kita bisa dengarkan juga dari Pak Dirjen bagaimana seharusnya prodi ini. Pelajaran apa yang paling penting dan bagaimana taruna ini bisa menyerap ilmu itu dengan baik. Mereka harus menguasai apa sehingga saat mereka di lapangan, mereka berada di kantor pertanahan, mereka ada di pemerintah daerah, mereka benar-benar berfungsi sebagai SDM-SDM yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pengendalian dan tata ruang. Mungkin pengantar dari saya begitu, Mbak Eva, supaya nanti diskusi ini akan lebih fokus mengarah tentang harapan-harapan dari Pak Dirjen dan Pak Adi. Dari saya demikian ya. Oh, iya. Baik, terima kasih Bapak Agustiarsya. Mungkin untuk pengantarnya podcast pada siang hari ini, mungkin yang akan saya tanyakan kepada Bapak Dirjen, mungkin apa harapan Bapak Dirjen terkait transformasi STPN ini menjadi politeknik? Mungkin Bapak bisa sedikit menambahkan kira-kira taruna ini harus seperti apa, kami ini harus menjadi sosok-sosok yang bagaimana agar nantinya bisa menjadi penerus di Kementerian ATR BPN ini. Mungkin Bapak bisa menjawab? Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua STPN, Pak Adi. Ini tenaga ahli saya, mantan Dirjen SPPR. Saya ajak acara di STPN. Kebetulan acara di sini adalah menghadiri pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Rahmat Martanto MSI yang kebetulan temanya itu, pengukuhannya itu pengalihan lahan. Jadi terus kebetulan, ini kebetulan semua ini serbanya, diajak Pak Ketua, Pak ini ada podcast pertama kali ya, saya siap untuk perintah dari Pak Ketua ini saya laksanakan aja. Memang saya dari mengamati beliau dari waktu di Aceh, di Bogor, PPSDM itu memang kreatif dan mohon maaf dulu tidak ada podcast di sini. Jadi ini mungkin yang pertama kali. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari apa nih Mbak Eva ya. Jadi gini, Pak Ketua juga udah cerita tadi bahwa transformasi menjadi apa namanya politeknik. Nah, kemarin kita sudah diberi arahan oleh Pak Menteri kita, Pak Nusron Wahid. Beliau juga dari Pak Prabowo. Jadi nomor satu kita yang sekarang ini basic kita adalah pelayanan. Jadi pelayanan itu yang harus dikuati adalah SDM dan kedua IT. Nah itu kata kunci. Yang kedua, panglimanya ini nanti adalah tata ruang dan pengendalian. Nah, karena apa? Karena tata ruang ini sebagai backbone daripada pembangunan di Indonesia. Jadi semua harus taat pada tata ruang. Nah, otomatis kalau STPN mau transformasi ke politeknik, pelajaran tata ruang dan pengendalian ini harus diutamakan di sini dan pelayanan kepada masyarakat seperti sudah keluar pidato Bapak Presiden bahwa kita tidak boleh mempersulit masyarakat. Kita harus mempermudah, melayani seperti tema kita. Jadi otomatis
STPN menyesuaikan itu, menyesuaikan pelayanan, tata ruang, pengendalian. Kalau PTSL dan sebagainya kan udah mau habis. Nah, ini nanti eranya adalah era pengendalian dan era tata ruang. Terus tambah satu lagi, bidang tanah itu seperti disertasi saya yang sudah saya disertasikan, sudah saya promo itu, bahwa bidang tanah itu sebaiknya diisi oleh 3. 1 spasial, tekstual, dan nilai. Nah, di BPN kita ini sekarang baru spasial, bidang tanah, tekstual adalah itu mungkin untuk para pemirsa atau pendengar yang di luar BPN, mungkin spasial itu apa sih? Spasial itu data-data tentang ukurannya, data tentang posisinya, data tentang luasnya. Tekstual itu apa? Tekstual itu isi dari sertifikat itu KTP, namanya siapa, tinggal di mana, SK-nya itu berasal dari mana, SK alas haknya itu dari mana. Nah, nilai adalah nilai tanah bidang tanah itu, nilai baik nilai bidang tanahnya atau nilai di atasnya. Nah, apabila bidang tanah itu diisi oleh 3 itu, jadi menurut saya STPN konsentrasi 1 ke pelayanan masyarakat tadi, dikuasai SDM yang bagus, SDM yang capable, SDM yang yang hebat. Yang kedua adalah IT dikuatin, yang ketiga ada tata ruang dan pengendalian. Nah, ini ke depan STPN harus harus kuat di situ. Nah, tapi tambah lagi dengan penilaian. Jadi kalau bidang tanah itu diisi oleh 3, maka insya Allah menuju kemakmuran rakyat itu tercapai dan dianukan oleh STPN. Nah, karena dalam eranya Pak Prabowo dan Pak Nusron ini bahwa tata ruang pengendalian ini sebagai yang harus kuat di dalam BPN ini, maka tadi saya sudah konfirmasi ke Sesdijen bahwa saya membutuhkan paling tidak dalam waktu cepat itu 20 orang. Dan 20 orang dari tenaga STPN ke Dirjen kami untuk membantu pengolahan seluruh Indonesia ini untuk tanah telantar dan sebagainya. Dan Pak Ketua sudah setuju dalam waktu dekat akan mengirimkan 20 orang. Nah, saya juga mengajak Pak Adi sebagai tenaga ahli Dirjen Pengendalian karena cakupannya yang luas, beliau mantan survei, mantan Dirjen, juga mantan Direktur Tanah Telantar. Jadi sangat pasti, kebetulan juga saya ajak ini. Kemarin pas ketemu siang-siang, ketemu saya tuh saya ajak langsung. Jadi semuanya serba kebetulan. Serba kebetulan, Iya, betul Bapak. Tapi katanya tidak ada yang kebetulan, semua sudah terencana. Berarti memang pertemuan kita di hari ini memang sudah direncanakan, Bapak. Tema-temanya juga. Betul. Jadi kita seolah-olah kebetulan, tapi sebenarnya udah di atas sana, betul, udah Bapak. tanggal sekian, jam sekian, ngomong di sini itu udah ditentukan betul. sudah. Dan dengan tema pengukuhan Prof tadi juga ternyata nyambung juga Bapak dengan podcast kita hari ini. Baik Bapak, mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan pembahasan Bapak tadi, apakah ada prodi baru yang akan dimunculkan dari pembahasan yang Bapak bahas tadi? Kan kebetulan di ini ada kebetulan lagi. Nah, semua serba kebetulan. Iya. Apakah ada prodi baru yang akan dimunculkan dari transformasi kita ini? Apakah mungkin memerlukan prodi baru? Karena kan kebetulan di STPN ini masih ada 2 prodi. Yang pertama adalah Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, dan yang kedua adalah Diploma 4 Pertanahan. Terkait pembahasan Bapak tadi, apakah kita perlu memunculkan prodi baru atau bagaimana terkait dengan transformasi STPN menjadi politeknik ini? Begitu, Bapak. Kalau menurut saya ada prodi baru, tata ruang dan pengendalian. Nah, satu lagi penilaian tanah. Nah, itu penting sekali karena penilaian tanah itu kalau yang S1 kayaknya nggak ada. Adanya itu S2. Nah, makanya STPN ini bagusnya penilaian tanah, karena kalau keluar dari penilaian tanah bisa jadi appraisal, bisa jadi menilai tanah yang dari perbankan, sangat banyak sekali nih, bisa ke Kementerian Keuangan untuk nilai tanah juga. Jadi nilai tanah, penataan ruang dan pengendalian dan penertiban itu 2 prodi kalau menurut saya tambahnya. Jadi wajar kalau kita bergeser ke politeknik untuk STPN.
Baik Bapak, terima kasih. Ya, Mungkin saya mau beralih bertanya kepada Pak Adi. ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pendapatnya. Bagaimana STPN ini, apa yang harus dipersiapkan STPN ini menurut Bapak untuk bertransformasi dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria? Oke. Terima kasih apa yang disampaikan Ketua STPN dan Pak Dirjen, karena kami tenaga ahli dan berlatar belakang dulu pernah membantu beliau-beliau juga. Saya rasa ini sambutan yang baik sekali karena yang terjadi sekarang sudah ada ribuan. Kalau dulu kita zaman saya itu masih ratusan Pak lulusan DEWA dan itu hanya ikatan dinas keluar. Sehingga kalau kombinasi dengan pendapat dari Pak Dirjen mengenai untuk keluar ke Dispenda, ke Bapeda sebenarnya banyak. Dan ini akan membutuhkan kalau tadi sifatnya dulu hanya kedinasan, ini kita harus dua kaki Pak. Satu kedinasan, satu juga kita umum. Jadi dua hal ini kita padukan di sini sehingga kebijakannya lebih longgar dan lebih luas. Oleh karena itu kami sangat membantu. Kalau zaman saya dulu PTSL sebelum kami siapkan ada 15.000 juru ukur dicetak untuk menggunakan PTSL, dan sekarang kita lihat bersama PTSL tinggal kualitas data, akhirnya untuk permohonan fisik sudah. Nah ini tidak cukup karena ini hanya mengenai lebih fisikal. Nah yang disampaikan oleh beliau tadi Pak Dirjen harus ada nilai tanah, berarti alih ke dinas, kemana ke Pemda, ke segala macam, dan ini akan banyak lagi dan lebih lagi sekarang ada ribuan tenaga yang siap bekerja untuk di. Hanya saja nanti bagaimana cara marketingnya supaya kita bisa terima. Jangan sampai kita hanya menyodorkan, tapi kita menjual stok ide Pak. Nah, kebetulan ide dan ini pesan. Oleh karena itu dengan ada tambahan profesor 1, profesor 2 dan 3 ini akan membuka peluang yang besar sekali. Demikian Pak tambahan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin sebagian besar penonton dari podcast ini berasal dari teman-teman saya Taruna dan Taruni Bapak. Sedangkan Bapak di sini adalah bapak-bapak yang sangat hebat dan berpengalaman. Mungkin bapak-bapak di sini bisa memberikan sedikit tips untuk kami yang masih bersekolah ini. Apa saja sih yang harus disiapkan ketika kami akan terjun ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini, agar kedepannya mungkin kami bisa memperbaiki apa-apa yang kurang dan memaksimalkan apa-apa yang memang perlu dimaksimalkan. Mungkin begitu Bapak. Mungkin boleh diawali dari Bapak Ketua, nanti diakhiri dengan Bapak Adi. Ya baik. Mungkin juga sekaligus ini perubahan yang kita lakukan di STPN ini bagian bentuk laporan lah ini ke Pak Dirjen, dan mungkin catatan ini ke mantan Dirjen kita Pak Adi bahwa STPN ini Desember ini sudah harus bertransformasi Pak. Jadi awal tahun depan kita sudah harus berubah menjadi politeknik. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini aplikasi Selemkerma, yaitu aplikasi untuk mengentry semua dokumen kita itu untuk bertransformasi ke politeknik itu segera dibuka. Dan tentu butuh dukungan Pak Dirjen agar Pak Menteri nanti memberikan dukungan yang penuh untuk proses transformasi ini. Di dalam itu ada 6 prodi baru Pak. Berarti dengan 1 prodi lama D1 STPN nanti kita up menjadi D4. Amanat dari PP itu begitu. Jadi D1 itu tidak ada lagi D1. Yang lama tetap kita perhatikan untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan di STPN atau bekerja. Tetapi yang nanti ter-up dia menjadi D4. Sehingga kita punya 6 prodi baru dan 1 prodi yang lama, jadi punya 7 prodi. Yang di dalamnya tadi ada prodi pengendalian dan tata ruang. Nanti kita akan pecah itu menjadi 7. Kita akan 7 kepala prodi baru. Sesuai dengan Dirjen itu? Sesuai dengan Dirjen. Sesuai dengan Dirjen teknis semua ada. Sengketa ada, pengadaan tanahnya ada, appraisalnya ada, semua ada. Dan setelah itu nanti kita akan membuka 2 profesi PPAT dan appraisal. Bagus. Nah, kita akan buat 2 profesi. Dokumennya sedang kita siapkan, SOTK sedang kita siapkan untuk persiapan menuju ke 2 profesi dan 6 prodi baru itu. Mudah-mudahan dukungan semua pihak ini segera. Nah, harapan saya kepada Taruna tentunya adalah siap untuk kondisi perubahan ini. Kita tetap berdiri di atas 3 tiang. Yang pertama knowledge, bahwa kita diasah kemampuan untuk bisa terus berpikir cerdas, belajar, literasi ditingkatkan. Kemudian yang kedua fisik,
Orang BPN itu harus Yes, kuat fisik karena di kuat. lapangan, turun Iya, di iya, lapangan, iya, iya, membantu pimpinan, pekerjaan banyak. Fisiknya harus kuat. Jadi apa yang ditempa di sini jangan dianggap sebagai beban, tapi itu bagian dari penempaan fisik taruna supaya kuat. Harus tahan Harus itu. terpenting. Nah, yang ketiga attitude. Ya, itu yang ada namanya pengasuhan. Kita dialarkan pengasuhan itu apa? Attitude, sopan santun, etika. Kalau tiga ini terjaga dengan baik, ada nilai pengasuhan yang baik, attitude yang baik, knowledge yang terus diasah, kemudian yang berikutnya fisik yang tetap terjaga dengan baik, yang sehat. Mudah-mudahan kita akan mampu mencetak kader-kader taruna STPN yang bisa diperlukan oleh seluruh lini, seluruh stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan siapapun akan memerlukan kita untuk bisa menjadi SDM yang handal di tempat kerjanya. Percaya diri dengan segala sesuatu yang sudah didapatkan di STPN ini. Betul Bapak. Mungkin itu Pak. Ya, Ya, Pak Dirjennya, Mbak Eva ya. Iya betul Bapak. Memang kita semua di STPN ini teman-teman yang melihat, mungkin teman-teman saya rekan-rekan taruna dan taruni juga sudah merasakan bagaimana rasanya ditempa di STPN ini, mulai dari belajarnya, mulai dari pengasuhannya, kegiatan pengasuhan. Kami juga sangat-sangat merasakan manfaatnya Bapak selama ini. Memang ternyata itu yang dibutuhkan untuk terjun ke kementerian ya Bapak. Mungkin Bapak bisa melanjutkan. Saya menambahkan aja dari Pak Oke. Ketua udah komplit tadi sebenarnya. Coba begini, mahasiswa STPN harus bekerja keras tadi udah betul. Terus kuasai ilmu tidak hanya di STPN saja, berarti digital, teknologi, bahasa Inggris dan bahasa yang lain juga harus dikuasai itu. Yang ketiga, nanti kalau udah bekerja, ini kan kalau udah bekerja itu segala sesuatu itu harus dianalisis. Jadi saya juga tipnya mantan Pak Dirjen juga. Kalau pimpinan ngasih pekerjaan selesainya minta jam 2, jangan jam 2, jam 11 sudah selesai. Kalau kita diminta waktu saya jadi kanwil, beliau memberi wajanar, kalau pimpinan minta 2, Bapak kasih 5, jadi 2N+1. Jadi targetnya Pak Janar 1000 PTSL, saya bisa menyelesaikan 5000 begitu. Nah, Harus memberikan lebih ya, harus Bapak. memberikan lebih. Jadi beliau ngasih saya masih ingat betul 2N+1 kalau Pak Janar itu. Dan insya Allah itu selalu saya begitu. Jadi teman-teman kalau dan nanti kalau jadi kalau sudah jadi pimpinan ya, atau sudah bekerja dikasih tugas, itu tolong selalu tugas itu dianalisa 5. Ini berat enggak sih kerjaan saya ini? Ditinjau dari money, material, money, dan yang terakhir itu membangun kolaborasi. Nah, kalau kita tidak bisa selesai sendiri, harus kolaborasi. Kok ini pekerjaan kok sulit? Apa ya? Apa metode saya yang salah? Apa orang saya yang kurang? Apa material yang enggak ada, alat ukurnya yang kurang? Itu harus semua komprehensif. Pokoknya pegang 5 ini. 5 ini dari beliau juga. Tapi selalu saya pegang. Kalau apa-apa itu saya analisis dengan 5 ini. Kalau ada yang kurang mainnya, apa kurang keuangan, apa kurang materialnya, atau kita kurang kolaborasi, dan sebagainya. Jadi setelah itu jujur, bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan mengecewakan orang. Nah, itu. Jadi bagaimana do the best. Apa yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, insya Allah kesuksesan akan selalu ada. Dan mahasiswa-mahasiswa STPN akan memegang peran penting pembangunan di Indonesia, tidak hanya pertanahan, tapi keseluruhan. Di seluruh sektor ya Bapak. Di seluruh berarti. sektor. Tadi saya bilang kalau operasional ada PPAT, kan nanti operasional ke perbankan dan sebagainya, PPAT dan sebagainya, itu kan semua sektor nanti akan, karena setiap orang yang membutuhkan pembangunan adalah butuh tanah. Nah, pengelolaan tanah ini kita harus yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini orang-orang STPN yang harus pegang peranan. Ya, amin. Terima kasih Bapak atas mungkin katanya omongan adalah doa ya Bapak. Iya, insya Allah. Mungkin bisa menjadikan doa-doa untuk kami-kami para taruna dan taruni ini. Iya, mungkin Bapak mungkin mau menambahkan atau Sudah bagaimana? lengkap, hanya satu saja dikit. Tadi kalau Bapak beliau mending karakter buildingnya, Betul. beliau mending 5M dengan manajerial. Betul. Nah, sampai saat ini saya masih ada kurang. Saya udah tahu ada kurang, yaitu terkaitan dengan integrasi dengan hubungan dengan tadi koordinasi, terutama terkait dengan handling terhadap masalah. Kalau pertahanan pasti ada masalah.
ujung-ujung pasti masalah, entah itu mediasi, entah itu masyarakat dan sebagainya. Itu kira-kira tambahan saya yang kira-kira tadi udah lengkap sekali oleh beliau-beliau. Terima kasih. Berarti Bapak-bapak di sini tadi sudah memberikan saran untuk kami para taruna dan taruni ini. Mungkin penonton-penonton yang menjadi taruna dan taruni di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional bisa mendengarkan dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, oleh Pak Dirjen dan oleh Pak Adi tadi, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin karena sudah cukup Bapak dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi, sudah cukup jelas juga untuk para penonton yang mendengarkan di rumah. Ada episode-episode berikutnya. Betul Bapak, nanti kita tunggu episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi Bapak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber saya yang hebat ini, sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita kali ini, sudah mau berbagi pengalaman dan ilmu. Harapan kami semoga transformasi STPN ini berjalan dengan lancar. Bapak-bapak narasumber di sini juga dilancarkan semua yang memang sudah direncanakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga obrolan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana perubahan ini tidak hanya memajukan institusi pendidikan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi taruna dan taruni lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang unggul di bidang agraria untuk siap terjun ke dunia kerja. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan terus belajar dan berkembang. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak.